Viverion, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvie Indah Pertiwi dengan NIM 112110991 dari kelas MA 21.C4, mata kuliah Akuntansi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi perilaku biaya menggunakan dua metode populer, metode kuadrat terkecil, least square, dan metode titik tertinggi dan terendah. Kami akan mengaplikasikan metode ini dalam studi kasus pada sebuah perusahaan. Mari kita mulai. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu perilaku biaya? Perilaku biaya adalah hal yang sangat penting dalam akuntansi manajemen. Manajer harus mengetahui bagaimana biaya tetap dan biaya variabel bekerja untuk membuat keputusan yang tepat. Ada beberapa cara untuk menganalisis perilaku biaya, salah satunya adalah dengan memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel dari total biaya. Iya, benar sekali. Salah satu metode paling sederhana adalah metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini menggunakan data dari volume aktivitas tertinggi dan terendah untuk menghitung biaya variabel per unit dan biaya tetap. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan dua titik data. Oleh karena itu, ada metode lain yang lebih canggih, yaitu metode kuadrat terkecil atau biasa disebut regresi linier. Metode ini meminimalkan error atau selisih antara data aktual dengan garis yang dihasilkan. Berikut adalah tabel data perusahaan manufaktur elektronik selama 1 tahun, 12 bulan, dengan mengambil data perusahaannya, yaitu volume produksi yang dimana kita sebut saja dengan S, dan total biaya kita sebut dengan Y. Selanjutnya, kita langsung saja mulai menghitung metode titik tertinggi dan terendah. Pertama, kita perlu memilih dua titik data, bulan dengan volume produksi tertinggi dan bulan dengan volume produksi terendah. Seperti yang digambar, titik terendah yaitu X2500 dan Y800 juta. Dan titik tertingginya yaitu X4600 dan Y1.250 juta. Dan mendapatkan selisih dengan cara X2500 dikurangi 4600 sama dengan 2100. Dan Y1.250 juta dikurangi 800 juta sama dengan 450 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung B atau biaya variabel per jam 450 juta dibagi 2100 sama dengan 214.286. Biaya tetap atau A dapat dihitung dengan cara A sama dengan biaya total dikurangin biaya variabel dikali jam. Misalnya, kita ambil jam maksimum. Biaya total sama dengan 1.250 juta. Setelah itu langsung saja kita masuk rumusnya, biaya variabel dikali jam sama dengan 214.286 yang dimana kita ambil dari biaya variabel per jam dikali 4.600 YG diambil dari titik X tertinggi sama dengan 985.715.600 rupiah. Maka biaya tetap dapat dihitung. A sama dengan 1.250 juta dikurangin 985.715.600 sama dengan 264.284.400. Dengan demikian persamaan fungsi biaya Y sama dengan 264.284.400 ditambah 214286X. Sekarang kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil, least square, untuk hasil yang lebih akurat. Metode ini menggunakan semua data, bukan hanya dua titik. Pertama-tama kita menghitung S dikali dengan Y seperti tabel digambar, kemudian setelah itu dijumlah semua dari hasil X dikali Y tersebut. Setelah itu kita menghitung X kuadrat setelah ketemu semua hasil X kuadrat tersebut, kemudian dijumlahkan keseluruhan hasil dari X kuadrat tersebut. Dan tidak hanya X kuadrat dan X kali Y saja yang dijumlahkan, tetapi variabel X dan variabel Y-nya pun dijumlahkan juga sama seperti X kuadrat dan X kali Y. Selanjutnya yaitu menghitung persamaan regresi biayanya yang dimana rumusnya yaitu bersama dengan N dikali sigma AC dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Selanjutnya rumus yang A-nya yaitu A sama dengan sigma Y dikurang B sigma AC dibagi N
Selanjutnya langsung saja kita masuk ke penyelesaian dengan menggunakan rumus yaitu bersama dengan 12 dikali 47 triliun 915 miliar dikali 45.000 dikali 12 miliar 530 juta dibagi 51 juta bersama dengan 11 triliun 130 miliar dibagi 51 juta sama dengan 2.182.352. Selanjutnya kita masuk menghitung rumus yang A-nya, yaitu A sama dengan 12 miliar 530 juta dikurangin 2.182.352 dikali 45.000 dibagi 12 sama dengan A sama dengan 2 miliar 709 juta 411.765 rupiah sama dengan 225 juta 784.314 rupiah. Lanjut masuk ke biaya variabel, sama dengan 218.235 dikali 1000 sama dengan 218.235.294 rupiah. Biaya tetap sama dengan 225.785 dikali 1000 sama dengan 225.784.313.725 rupiah. Jadi persamaan pola perilaku biaya adalah sebagai berikut. I sama dengan A tambah B sama dengan 225.784.313.725 rupiah ditambah 218.235.294 rupiah sama dengan 226.002.549.020 rupiah. Dari hasil perhitungan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa metode kuadrat terkecil memberikan estimasi yang lebih mendekati nyata. Perbedaan kecil ini bisa berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, terutama jika perusahaan harus menentukan harga jual produk atau melakukan perencanaan produksi. Iya, benar sekali. Menggunakan metode yang lebih akurat memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola biaya dan meningkatkan profitabilitas. Jadi, sangat penting bagi manajer untuk memahami cara kerja kedua metode ini dan memilih yang paling tepat untuk situasi perusahaan mereka. Jadi untuk perusahaan manufaktur elektronik, metode kuadrat terkecil lebih baik digunakan karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perilaku biaya. Namun, metode titik tertinggi dan terendah bisa berguna sebagai alat sederhana saat kita hanya memiliki data terbatas. Demikian video pembelajaran tentang perilaku biaya menggunakan metode titik tertinggi rendah dan metode kuadrat terkecil. Kami berharap ini membantu Anda dalam memahami analisis biaya dalam konteks akuntansi manajemen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.